Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangput Channel. Semoga saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan sehat walafiat, maka kita dapat melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar membuat nomor otomatis di tabel Excel di daftar hadir tabel Excel. Kita akan membuat nomor penomoran otomatis di tabel daftar hadir Excel. Oke, tidak berlama-lama, kita akan masuk ke tutorialnya. Oke, terlebih dahulu kita akan membuka lembaran baru Microsoft Excel-nya. Di sini saya akan membukanya dengan cara menekan tombol Ctrl pada keyboard dan huruf N. Oke, setelah lembaran baru terbuka seperti ini, kita atur dulu posisi kertasnya. Di sini kita masuk ke Pack Layout, kita masuk ke Orientation, kita buat menjadi Landscape. Posisi memanjang ke kiri dan ke kanan, kita atur ukuran kertasnya jadi A4. Oke, di sini posisinya sudah A4. Kemudian di sini kita ketikkan daftar hadir. Oke, kemudian kita lewat satu kolom ke bawah. Di sini kita ketikkan nomor. Kemudian kita panah ke kanan, ke kolom berikut kita ketikkan nama. Ke panah ke kanan lagi, biasanya jenis kelamin L garing P atau JK biasanya. Oke, kita ke kanan lagi, misalnya di situ kita kasih jabatan. Terus panah kanan lagi ke kolom berikut. Di situ kita taruh misalnya hari atau tanggal. Kemudian kita ke kanan lagi, kita ketikkan tanda tangan. Kemudian kita ke kanan dua kali, keterangan, cat. Biasanya disingkat jadi cat. Oke, selesai. Maka kita akan mengatur posisi tabelnya dulu. Kita buat tabel terlebih dahulu. Kita klik di sini, lalu kita tahan mouse sebelah kiri, kita tarik ke sebelah kanan. Sampai di sini kita tarik ke bawah. Kira-kira di sini kita lepas. Kemudian kita masuk ke menu home. Untuk membuat tabel, kita masuk ke menu home, lalu kita klik di sini. Di font sini, bottom border. Kita klik masuk, lalu di sini kita klik all borders. Maka tabel akan dengan sendirinya terbentuk. Kemudian kita klik di sini untuk kita membuat nomor urut secara otomatis. Kita akan membuat nomor urut secara otomatis. Oke, pertama kita ketikkan dulu 1, kemudian panah ke bawah, 2, panah ke bawah lagi 3. Oke, cukup demikian, cukup sampai 3. Kemudian kita klik di nomor 1, tahan mouse sebelah kiri, kita tarik sampai kita blok sampai ke nomor 3. Lalu kita lepas, letakkan kursor di kolom yang sudah di blok bagian kanan bawah ada kotak ini. Kita letakkan kursor di sini sampai membentuk tanda plus seperti ini. Kita tahan mouse sebelah kiri lalu tarik ke bawah. Maka nomor urut akan dengan sendirinya terisi. Oke, cukup sampai nomor 10 saja dulu. Nah, dengan sendirinya nomor urut akan terisi secara otomatis. Kemudian dalam posisi terblok seperti ini, kita klik ini center, sehingga nomor urut ini akan berada di posisi tengah-tengah, tidak berada di pinggir garis seperti ini. Kita klik,
maka nomor urut akan berada posisi tengah-tengah. Kemudian kita kecilkan tabelnya. Oke, kemudian kita mulai buka. Kita klik di sini sampai membentuk kursornya membentuk seperti ini, panah ke kiri dan ke kanan. Kita tahan mouse, lalu tarik ke sebelah kanan. Oke, itu kolom nama biasanya kan besar, jadi kita buka besar sedikit. Kemudian LP-nya kita kecilkan, tahan mouse sebelah kiri dan tarik ke sebelah kiri. Oke, kemudian jabatan juga kita buka sedikit, tahan mouse di posisi area di atas yang ada huruf-huruf ini. Di dalam ini kita klik tahan begini, lalu kita tarik ke sebelah kanan, buka tabelnya. Sudah seperti ini. Untuk kolom tanggal juga kita klik tahan, lalu tarik ke sebelah kanan, hari tanggal. Lalu untuk kolom tanda tangan di sini ada dua kolom di sini. Maka kita akan buka caranya. Kita klik di sini sampai kursor membentuk anak panah terbalik ke bawah seperti ini. Kita tahan, lalu kita tarik ke sebelah kanan sedikit sehingga kedua-duanya terblok seperti ini. Dalam posisi terblok seperti ini kita akan membuka tabel dua-dua ini agak sedikit terbuka, maka kita klik di sebelah kanan ini sampai kursor membentuk seperti ini. Klik tahan lalu tarik ke sebelah kanan, maka kedua kolom ini akan terbuka. Oke, kira-kira segini. Kita lepas, maka dia akan terbuka dengan ukuran yang sama besar. Kemudian kita klik di sini, kolom keterangannya juga kita buka sedikit. Kita klik di atas sini, lalu kita tarik ke sebelah kanan lagi. Kira-kira segini. Kolom tanda tangannya kita buka sedikit. Kita ulang lagi, kita klik tahan, blok. Kemudian kita klik lagi di sini, tahan, tarik lagi sedikit biar kolom tanda tangannya agak sedikit terbuka lebih lebar. Oke, ketika sudah seperti ini, atau kita buka lagi sedikit, tidak apa-apa. Oke, kira-kira beginilah. Sudah seperti ini, biasanya kop daripada tabel ini kolomnya agak sedikit terbuka lebih lebar. Kita klik di sini, anak panah ke atas dan ke bawah seperti ini. Kita tahan mouse sebelah kiri lalu tarik ke bawah. Kira-kira begini. Oke, maka kolom kop daripada tabel ini akan terbuka. Lalu kita klik di sini, kita blok sampai di ujung sebelah kanan. Lalu ini kan posisi semua teksnya ada di sebelah kiri bawah. Posisinya ada di sebelah kiri bawah. Kita akan posisikan di tengah-tengah sini, posisi menggantung, tidak di atas, tidak di bawah, tidak sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia akan berada di tengah-tengah, gantung di tengah-tengah seperti ini. Caranya dalam posisi terblok seperti ini, kita klik di sini agar posisinya center, dia berada di tengah-tengah begini, lalu kita klik di atasnya ini sehingga dia posisinya mengambang. Oke, posisinya sudah seperti ini. Kemudian kita bold, ya, mempertebal hurufnya. Oke, kita ganti hurufnya menjadi misalnya Arial Narau. Kita pakai ini. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita misalnya kasih warna. Kita kasih warna. Ini ke bawah juga kita kasih warna. Oke. Kemudian kolom tanda tangannya. Di sini kolom tanda tangan kita akan membuat satu kop, dua kolom. Satu kop tanda tangan tapi di dalamnya ada dua kolom. Caranya kita klik di sini, tarik ke sebelah kanan. Sudah terblok seperti ini, maka kita klik di merge and center. Oke, maka akan seperti ini. Sekarang kita akan menghilangkan garis tengah yang ke bawah horizontal ini dan garis-garis vertikal kolom ini kita akan hilangkan semua. Caranya kita blok semuanya sampai di bawah, lalu kita klik kanan, masuk ke format cells, lalu yang ada di sini kita hilangkan. Kita klik maka dia akan hilang. Klik, klik. Oke, setelah seperti ini garis horizontal
vertikal dan horizontal ini sudah hilang, maka kita akan membuat nomor urut peserta yang akan menandatangani di sini. Kita buat nomor urut secara otomatis, terisi secara otomatis. Kita akan membuat rumusnya. Pertama, kita blok sampai di bawah. Oh, cukup sampai di sini. Kemudian kita klik kanan, kita masuk ke format cells, lalu kita pilih ini number, kemudian kita ke bawah sampai di custom. Kita klik custom, lalu di dalam sini tulisan general yang ada di atas ini kita hapus. Kita ketikkan, tekan tombol shift pada keyboard, lalu tekan angka 3, akan muncul tanda pagar. Oke, seperti ini. Kemudian tetap tekan shift, lalu tekan angka 8 untuk mendapatkan bintang. Oke, habis itu lepas tanda shift-nya, tombol tangan yang menekan tombol shift, kita ketikkan tanda titik seperti ini, kemudian kita klik OK. Oke, sesudah itu kita klik lagi di dalam sini, kita ketik sama dengan, kemudian kita klik nomor 1 ini. Oke, muncul A5 seperti ini, lalu enter. Oke, maka nomor akan dengan sendirinya terisi. Kemudian di kolom sini nomor 2 kita taruh di sebelah kanan ini. Itu juga sama, kita ketik sama dengan, lalu klik nomor 2, akan muncul A6 seperti ini, lalu enter. Oke, maka nomor akan muncul secara otomatis seperti itu. Kemudian dari sini kita klik, lalu kita blok sampai di bawah. Kita klik, tarik sampai di sini. Dari sini kita tarik yang ada kotak hijau ini, kita letakkan kursor di situ sampai tanda plus seperti ini, kita tarik ke bawah. Maka nomor urut akan dengan sendirinya terisi. Kemudian misalnya kita mau kasih warna. Ya sudah, ini kita kasih warna. Kita blok lagi. Ini kita kasih warna. Kita blok lagi. Kita kasih warna apa lagi? Misalnya warna ini. Di sini kita kasih warna apa lagi? Terserah teman-teman mau pakai warna apa. Silahkan. Kemudian yang ini kita kasih warna apa? Ini cuman variasinya saja. Terserah teman-teman mau pakai atau tidak. Itu dari teman-teman sekalian. Kemudian kita blok seluruhnya lagi. Kita klik kanan. Kita masuk ke format Excel untuk membuat double garis pada pinggir-pinggir tabel ini, dan garis-garis vertikal ini kita buat jadi double garis. Setelah muncul seperti ini, kita klik bordernya, lalu kita pilih yang double garis ini, kita klik di setiap pinggir 1, 2, 3, 4, dan garis tengah yang vertikal ini. Kemudian kita klik OK. Maka yang berdiri ini akan jadi garis double semua. Kemudian di bawah dari kop tabel ini juga kita buat seperti itu, pakai garis double. Kita klik kanan, blok, setelah di blok kita klik kanan, format masuk, klik di format cells, kita klik lagi di sini sudah terseleksi, maka kita klik yang bawah ini. Oke. Maka dengan sendirinya akan menjadi double garis. Ini sudah muncul lagi, kita hilangkan lagi. Kita blok sampai di bawah. Kemudian kita klik kanan, format cells, lalu kita hilangkan yang garis tengah vertikal dan horizontal ini. Kita hilangkan. Oke, sudah hilang seperti ini, klik OK.
maka akan seperti ini. Oh, masih tersisa. Sorry. Kita klik kanan lagi, format cells, lalu kita klik hilangkan ini. Kemudian OK. Maka sudah seperti ini. Kita klik lagi di sini di kolom daftar header ini. Koknya daftar header ini kita tarik sampai batas tabel. Sampai di sini. Lalu kita klik merge and center agar posisi tulisan daftar header ini ada berada di tengah-tengah sini. Di sini. Kita klik ini. Maka dengan sendirinya dia akan ke tempat yang ini. Kemudian kita klik huruf B ini sehingga dapat mempertebal hurufnya. Nah, daftar header kita besarkan ukuran hurufnya sampai 14. Bisa kita ganti jenis fontnya atau jenis hurufnya. Misalnya di sini saya pakai jenis huruf Comic and Sans seperti ini. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel daftar hadir dengan menggunakan nomor secara otomatis. Demikian video kita kali ini dan kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya juga tetap semangat untuk membuat video-video terbaru untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ketika ada video-video baru dari saya, teman-teman juga dapat mengetahuinya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.